Halo, sekarang kita lanjutkan belajar ilustratornya. Kemarin kita sudah melihat materi dari Adobe Illustrator. Materinya beri tentang To help you become more familiar with Adobe Illustrator, let's take a tour. pengenalan Adobe Illustrator, yang mana sekarang kita akan melanjutkan ke prakteknya. Oke. Di pembelajaran kemarin, Adobe Illustrator memberikan penjelasan tentang menu bar, tool panel, dan dokumen Windows. Oke. Nanti saya akan mencoba mempraktekannya. Langsung saja. Jadi dari materi kemarin itu kita diajarkan bagaimana untuk menampilkan beberapa artboard itu dalam satu Windows. Nah, caranya adalah dengan mengklik View, Fit All in Windows, atau bisa juga Ctrl Alt 0. Kalau misalkan mau melihat satu artboard dengan lebih jelas, itu kita bisa Ctrl 0. Nah, kalau tadi biar terlihat semuanya Ctrl Alt 0. Oke. Dari menu bar sendiri ada file yang isinya new, template, open recent file, search Adobe Stock, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk edit ada macam-macam fungsi, find, replace, spelling, dan lain sebagainya. Untuk objek biasanya digunakan untuk mengedit dari setiap objek di dalam artboard. Kemudian ada type yang berisi untuk menuliskan, select, memilih gambar atau objek di dalam suatu gambar kita, satu artboard. Kemudian efek, view, Windows, dan help. Nah, untuk pengenalan dari tools-tools ini, saya akan menambahkan link agar dapat memenuhi kebutuhan kalian mendapatkan penjelasan tentang link lebih jelas. Oke. Berikutnya, dari video sebelumnya dijelaskan tentang layout workspace. Jadi workspace itu adalah keseluruhan dari ini, toolbars, menu bar, dan yang di samping ini. Bahkan dijelaskan caranya untuk collapse dan expand. Jadi di satu workspace ini akan lebih baik kalau kita itu menggunakan sesuatu yang sering kita gunakan. Dalam artian apa aja sih yang sering kita gunakan untuk menggambar, kayak misalkan properties yang berisikan jumlah-jumlah artboard kita, unit pointnya, dan lain sebagainya. Informasi properties itu kan menyebutkan bahwa oh seperti ini, dia tipenya apa, fill atau stroke, ada align-nya, kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya cenderung ke Essential Classic. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan kalian semua mau menyesuaikan tools yang ada di sebelah sini dengan apa yang kalian butuhkan. Caranya melihat di Windows, misalkan kita butuh align sendiri, kita klik align, nanti kita tambahkan ke sini. Jadi transformnya misalkan enggak nih, ya udah ambil align-nya, atau transformnya yang kita out, kayak gitu. Jadi align sama pathfinder-nya yang kita tambahkan. Pathfinder sendiri, kalau align kan fungsinya untuk menyesuaikan letak dari objek yang akan kita gunakan di artboard, misalkan ke rata kiri, tengah, rata kanan, rata atas, di center, atau di rata bawah. Bisa juga kalau misalkan ada dua atau lebih objek, kita gunakan yang sebelah sini. Sedangkan untuk Pathfinder sendiri itu untuk kayak memotong atau menggabungkan dua
2 atau lebih objek yang sedang kita buat kayak gitu. Biasanya kalau kita udah mulai kompleks nanti kita butuh itu. Jadi kayak pewarnaan sendiri kita juga bisa memilih, bisa dari color guide. Ini ada apa namanya, gradasinya kayak gitu, simbol. Untuk pewarnaan sendiri nanti akan kita lihat dari tutorial Adobe-nya apakah ada yang lebih lanjut atau tidak. Gitu sih. Oke, dari video kemarin itu kita diajarkan untuk memilih satu objek. Di sini tuh ada selection tool, atau kalau dari shortcut itu kita bisa pencet V. Jadi kita pencet V dulu, baru kita klik shift. Nah itu kita pilih semua. Tapi kalau ini ada direct selection tool atau pakai shortcut E. Jadi gitu kita pilih tuh dia bisa milih yang sebagian objek. Jadi kayak bisa gini. Rounded. Nah, atau mungkin kalau kita pencet satu aja di sini nih. Nah, ini yang kita pilih cuma satu. Kayak gitu. Kalau I itu kepilih semuanya, tapi kalau A itu tuh cuman kepilih bisa sebagian, lebih detail kayak gitu sih. Selanjutnya dari itu kemarin tuh pakai V, terus dia ngerubah warnanya. Berubah warnanya jadi abu-abu misalkan. Nah, kayak gini. Tapi kalau A itu tuh bisa kemungkinan outline-nya yang berubah atau apa yang lebih spesifik yang dipilih sih. Di situ. Jadi karena saya juga bukan expert, saya masih belajar, kita belajar bareng-bareng. Oke. Dan selanjutnya disampaikan untuk menyimpan. Nah, menyimpan sendiri itu bisa kayak gini, save as dokumen, misalkan tutor AI ada pilihan use artboard atau enggak. Kalau use artboard itu berarti untuk yang bukan ekstensi.ai. Nah, misalkan EPS atau PDF itu tuh kita bisa use artboard. Tapi kalau AI itu kita udah nyimpen semuanya. Nah, kita coba lanjut save AI. Oh, ini ya. No, kita rename dulu. Satu copy. Tutup. Oke. Kita save. Dia udah langsung nyimpen ya? Enggak, ada ininya. Nah, selanjutnya dia akan memilih versinya. Versinya udah sih Illustrator 2020 aja langsung. Terus kita lihat. Ini juga kayak gitu, terus kita buka. Oke, kayak gitu. Nah, untuk yang tadi kita tambahkan, mau kita tambahkan itu bisa kita masukin ke sini. Jadi akan lebih mudah kalau ini kita collapse dulu, ini juga kita collapse dulu. Nah, kita tambahkan align sama ininya ke sini. Nah, kita bisa atur mau di sebelah mana, kayak misalkan ini color, swatch, atau yang nggak kita gunakan bisa kita take out. Terus apalagi ya, appearance, layer. Saya cenderung naruhnya di atas layer sih. Nah, ini. Jadi yang bawah sendiri itu properties sama libraries. Propertiesnya kepake ya. Biasanya graphic style tuh kalau nanti kita bakal kayak bikin gradient, transparansi, stroke ini pakai. Terus yang ini juga sering kepake, layer kepake banget. Libraries-nya kayaknya enggak. Saya jarang pakai libraries-nya. Ini juga, ini tuh kepake sebenarnya kalau ditaruh di awal. Jadi saya bakal take out yang libraries. Kita close. Terus ini artboard kepake. Layer ini asset export aku nggak pakai. Jadi kita take out. Ini udah tadi, ini graphic style kepake, appearance kepake, transparansi, gradient, color swatch, strokes ya, buat garis, simbol, brush. Kita taruh properties di atas dulu. Oke, paling atas properties. Selanjutnya itu color ya, color sama ini gradient.
colornya saya masukin ke bawahnya aja, terus ini color guide juga di bawahnya lagi. Nah, jadi ini munculnya kayak gini. Properties di awal pertama, kalau ini kita misalkan mau color, kita atur dulu properties. Ya, simbol brush tuh kalau misalkan pakai pen kepakai. Simbol ini juga kayaknya saya jarang pakai, saya hapus saja. Oke, saya coba pindah-pindah. Ke bagian paling bawah. Oke, ini namanya Pathfinder. Graphic style align, bisa gini juga sih. Kalau misalkan mau bikin ini pakai Pathfinder, pakai align ini. Kalau udah kita simpan ini workspace, kita kasih nama baru apa ya, preset bisa ditambahin 1, 2, 3 gitu, bikin yang paling nyaman, nggak apa-apa. Nah, sedangkan kalau misalkan kita kan udah punya nih, nah besok tinggal mau pindah esensial klasik, nanti dia berubah ke esensial klasik, terus kita bisa reset esensial klasik, dia dikembalikan. Kalau tadi yang udah kita reset, tinggal pilih reset aja, nanti sesuai dengan apa yang kita atur sebelumnya. Oke. Selanjutnya mungkin yang di bagian praktek kali ini, karena materi kemarin juga nggak banyak, kita sudahi dulu yang ini, praktek belajar AI-nya yang dari tutorial Adobe Illustrator. Selanjutnya yang tadi saya jelaskan adalah untuk pengenalan tools lebih dalam yang disediakan dari web lain kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada dari Ivitry ya, fungsi tools yang ada pada toolbar di Adobe Illustrator. Nah, ini tuh mereka menjelaskan, sebentar, saya tutup Adobe-nya saya close dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagian untuk penjelasan ini tuh dari sini. Kayaknya lebih susah karena buat di record. Jadi dari website ini aja kalian bisa nanti lebih memahami. Jadi akan saya coba tuliskan di kolom komentar atau di deskripsi tentang website ini, karena nggak bisa di record, dia udah shaking terus, kurang tahu kenapanya. Jadi di sini tuh dijelaskan berbagai macam fungsi tools dari Adobe Illustrator, kayak fungsi toolbar, selection dan lain sebagainya tadi. Ya, kayak gini selection, direct selection dalam bahasa Indonesia juga, mungkin lebih mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Mari belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dalam menyesuaikan belajar Adobe Illustrator. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Terima kasih.